Benar atau salah, orang yang mengalami stres pasti gangguan jiwa? Boleh angkat tangan yang salah? Oke, kita lihat. Sudah tepuk lagi bapak. Lagi, merokok, tidur terus-menerus dan begadang adalah cara mengatasi stres yang sehat. Yang jawab salah? Aku mau dong satu orang yang kasih pendapat nih, kira kenapa jawabannya salah? Ada yang mau nggak? Tadi ini banyak banget nih yang jawab. Iya, boleh sini. Iya. Tangan dulu. Halo, namanya siapa? Aku Andira Indonesia dari Bandung. Andira, kenapa? Ini kamu jawab benar atau salah? Salah. Kenapa tuh? Karena merokok juga sangat mengganggu kesehatan. Terus tidur menerus juga bikin pikiran begadang, bikin darah rendah dan Wih, jawabannya lengkap banget. Oke, kita lihat benar atau salah? Salah. Tepuk tangan dong buat kita. Lanjut. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang kalau misalkan kita lihat data tuh masih banyak banget nih teman-teman remaja yang punya masalah mental gitu ya. Bahkan 1 dari 5 remaja gitu yang ada di Indonesia berpotensi mengalami masalah kesehatan mental teman-teman gitu. Mungkin ada teman yang mudah stres, kemudian self harm juga gitu kan. Ini makanya di bawahnya tuh ada tulisan depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri gitu ya, bahkan sampai bunuh diri teman-teman. Dan ini 80-90% nya kasus bunuh diri merupakan akibat dari kecemasan depresi gitu. Jadi bahaya banget ya kalau misalnya kita nggak memperhatikan dan mengelola emosi kita gitu ya. Tapi kecemasan dan stres ini itu sama aja dengan pintu masuk gangguan mental gitu. Kalau misal kayak hari ini kita itu cemas misal kayak wah nanti aku dapat ranking gak ya, terus cemas nanti aku SMA-nya dapat yang aku idam-idamkan gak ya gitu. Nah itu punya potensi besar teman-teman menjadi pintu masuk gangguan mental gitu. Makanya kita harus bisa mengelola emosi kita tadi dengan cara nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat berita ini udah banyak ya berita yang menggambarkan kalau misalnya ketika kita tidak menjaga kesehatan mental akan ada dampak buruk yang terjadi di hidup kita gitu ya. Kesehatan mental itu erat hubungannya sama emosi teman-teman gitu. Nah tapi aku mau nanya dulu deh, di sini ada yang udah nonton Inside Out, film Inside Out ya? Kan udah ada tuh di RCTI ya? Oh kamu nontonnya di mana? Oh di Disney Plus. Kalau kamu? Ah Disney Plus juga. Kalian masih ingat gak di Inside Out itu ada emosi apa aja? Ya lagi. Joy, sad, terus siapa? Takut, iya. Terus ada lagi? Ya, marah. Terus yang terakhir? Iya, yang hijau benar, yang hijau ya. Yes. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, emosi ini cara mudah memahami emosi adalah hasil yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, terus juga ketika kita dalam proses belajar gitu, dalam proses hidup gitu. Dan emosi yang kita miliki setiap hari itu bisa berbeda-beda teman-teman gitu, kadang senang, kadang sedih, tergantung penyebab apa yang menyebabkan emosi itu terjadi gitu ya, muncul. Oke, nah kalau kita lihat tadi kan kita udah nyebutin ya ada 5 gitu kan. Nah ini kok kenapa ada 6? Iya, kenapa ada 6? Karena kalau misalkan kita lihat dari ilmunya tuh banyak tuh tokoh-tokoh tentang kesehatan mental ya, tokoh-tokoh psikologi yang mendefinisikan atau mencirikan emosi-emosi yang ada di tubuh manusia. Nah, salah satunya ada 6 emosi dasar yang kita miliki. Ada marah, sedih, takut, bahagia, cinta, sama damai. Hari ini siapa yang lagi marah?
Ada? Siapa yang lagi sedih? Oh, ada juga. Sekarang terus siapa yang lagi takut? Ada? Siapa yang lagi bahagia? Banyak ya. Siapa yang lagi cinta? Ayo lagi PDKT. Belum boleh ya kalau misal SMP pacaran ya. Jangan dulu guys. Nah, terus sekarang terakhir, siapa yang hari ini ngerasa damai? Sebanyak juga. Nah, itu yang tadi ya teman-teman, yang sudah aku bilang, bisa aja besok teman-teman ngerasa marah atau nggak seperti hari ini ya, nggak ngerasa damai, bisa aja bahagia, cinta, gitu kan. Dan mungkin setelah dari sini emosi teman-teman juga bisa berubah. Karena adanya pengalaman tadi itu, aktivitas yang menyebabkan emosi itu muncul. Iya, pasti yang di bawah nggak kelihatan ya yang kecil-kecil ini ya. Jadi kalau misalkan aku jelaskan teman-teman, 6 emosi dasar itu ada di tengah. Kenapa kita bilang dasar? Karena 6 emosi ini adalah emosi yang mudah kita ketahui gitu. Tapi kalau misalkan kita lebih refleksi lagi, kita merasakan emosi apa yang sebenarnya tidak muncul gitu ya. Itu ada banyak turunannya. Contoh, misal kita ambil salah satu contohnya ini, marah. Emosi dasarnya kan marah ya. Cuman kalau kita merenungkan lagi, ternyata hati kita, diri kita tuh merasa sedih, merasa hampa, merasa jijik, merasa sensitif, lelah. Nah, yang di bawah air ini itu adalah emosi yang tidak kita ketahui. Nah, makanya di sini tuh ini namanya fenomena gunung es, teman-teman. Gunung yang paling atas, puncak yang paling atas itu adalah emosi yang kita tahu, yang kita gampang ketahui. Itu apa? Ya 6 emosi tadi gitu kan. Terus kalau di lapisan kedua itu ada sesuatu hal yang mungkin kamu tahu. Yang ketiga yang sesungguhnya perlu kamu tahu. Keempat, hal yang mungkin tidak pernah kamu ketahui. Dan yang terakhir yang paling bawah banget, itu ada hal yang tidak pernah kamu tahu. Makanya ilustrasinya tuh kayak gini. Nah, gini. Emosi yang kita ketahui marah, tapi kalau kita refleksi lebih dalam lagi, ternyata ada emosi-emosi kecil yang menyebabkan emosi marah itu muncul gitu kan. Terus tadi dari awal kita udah ngomongin soal kesehatan mental gitu, tapi sebenarnya kesehatan mental itu apa sih ya gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut WHO nih teman-teman, kesehatan mental itu kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera gitu ya. Kita coba highlight pesan-pesan kuncinya kayak berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenali potensi diri, terus juga mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan yang terakhir mampu berkontribusi di lingkungan sosial gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita punya 4 ciri ini, berarti kita dikatakan sehat mental. Yes, betul. Makanya tadi nggak heran nih teman-teman yang pertanyaan awal kan ada bahas soal ini ya. Dan teman-teman tuh banyak yang jawab betul gitu ya, sesuai sama jawabannya. Oke, nah di sini ada gambar. Jadi kalau misalnya yang di kanan teman-teman, yang di sini ini menggambarkan kondisi bahagia, ya, kondisi senang. Tapi kalau yang di kiri ini kondisi sedih. Semakin kanan arahnya, berarti artinya semakin bahagia. Tapi kalau semakin kiri itu semakin sedih atau perasaan yang tidak enak itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kesehatan mental dilihat sebagai sebuah garis kontinum gitu ya. Orang ketika dikatakan sehat mental itu berada di mana? Di paling kanan, di paling kiri, di paling tengah, atau di sekitar situ? Boleh yang jawab paling kanan? Yang sekarang yang paling kiri, yang punya pendapat kalau misalnya paling kiri kita dikatakan sehat mental. Ada? Coba lagi aku ulang. Kalau yang kanan, yang paling semakin kanan semakin memiliki sehat mental yang baik, ada angkat tangan. Yang tinggi, banyak ya.
Terus kalau yang merasa, yang berpendapat kalau ketika kita berada di tengah-tengah, artinya kita memiliki kesehatan mental yang baik, boleh angkat tangan. Oke, kalau yang kiri, semakin kiri berarti kita dikatakan sebagai seorang yang memiliki mental yang sehat. Boleh angkat tangan? Oh, hampir gak ada ya. Nah, tapi teman-teman, sebetulnya kondisi di mana kita dikatakan sehat secara mental idealnya ketika berada di tengah. Kenapa di tengah gitu ya? Karena kita nggak terlalu merasa baik-baik saja dan kita juga tidak terlalu merasa tidak baik-baik saja. Contohnya gini, kalau misalkan kan yang pertama kita sama-sama tahu ya kalau misalnya yang terlalu itu tidak baik ya. Sepakat nggak? Sepakat ya. Terus coba kalau kita masuk ke pemisalan. Kalau kita selalu merasa baik-baik saja, artinya kita nggak punya rasa was-was atau khawatir. Nah, kalau misal kayak gitu, bisa aja kita merasa kayak di atas awan gitu ya. Nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita. Nah, itu juga hal yang tidak baik juga gitu. Kadang-kala kita juga perlu nih merasakan bahwa sebetulnya ada rasa ketidaknyamanan gitu. Lalu setelah kita menyadari, terus gimana? Ya kita harus bisa mengelola itu. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengubah rasa tidak nyaman itu supaya bisa menjadi nyaman, atau hal-hal yang berpotensi menjadi hambatan itu tidak lagi menjadi hambatan gitu. Makanya ketika kita berada di tengah itu artinya kita merasa sehat secara mental gitu ya. Dikatakan sehat secara mental. Lalu kriteria kesehatan mental juga ini bisa digambarkan dengan 4 hal ini teman-teman. Ketika kita bisa memanajemen stres, mengelola stres kita. Terus juga ketika kita bisa berkontribusi bagi masyarakat lain, produktif, terus memiliki pengetahuan potensi diri gitu kan. Makanya ingat gak tadi ini sesuai sama definisi yang di awal gitu ya. Ini makanya kriteria sehat mental. Nah, ada yang tahu nggak ini? Mensana incorporisano. Jadi ini tuh adalah perkataan orang Romawi gitu ya. Jadi dulu tuh ada orang Romawi dulu banget dia tuh bilang mensana incorporisano. Artinya itu di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Artinya kondisi fisik dengan kondisi mental itu sama-sama berpengaruh dan saling terhubung gitu ya. Makanya ketika kita sakit secara mental, ini dapat mempengaruhi kondisi fisik kita, sehingga kondisi fisik kita terasa sakit juga. Teman-teman pernah nggak ya kalau misalnya kayak teman-teman lagi ngerasa sedih gitu kan, akhirnya teman-teman mager buat ngejalanin itu, bahkan teman-teman maunya rebahan doang, kayak susah gitu buat keluar. Pernah nggak dari kondisi ini? Pernah? Ya kayak lagi sedih banget, terus karena rasa sedih itu jadi kita malas buat ngelakuin apapun itu, terus juga kayak kita malas gerak, habis itu kepala kita jadi pusing gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah itu salah satu contoh teman-teman. Kalau misalnya ketika kita sakit secara mental dan sedih, ketika emosi kita tidak baik-baik saja, itu juga bisa berpengaruh ke kondisi fisik kita tadi gitu. Terus juga sakit fisik yang diderita individu merupakan gejala dari adanya gangguan mental ya. Masih hubungannya sama kayak contoh yang awal tadi. Lalu gangguan mental dan sakit secara fisik saling menopang gitu. Nah makanya Mensana incorporisano itu berbilang kalau misalnya ketika kita ingin menjaga kesehatan mental juga harus dibarengi dengan menjaga kesehatan fisik gitu. Kayaknya dengan olahraga itu juga sebagai salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental, tidak cuma fisik aja teman-teman. Kayak tadi aku bilang kalau misalnya kondisi kesehatan mental kita selalu berubah ya, selalu berubah sesuai dengan pengalaman atau keadaan yang kita alami. Dan sumbernya itu dari internal dan eksternal gitu ya. Kalau internal ya dari sini teman-teman bisa baca, kalau dari eksternal misalnya dari keluarga, dari teman, dan juga lingkungan sekolah. Oke, nah teman-teman bisa lihat di depan ya. Ini merah-merah
jadi merah-merah ini adalah kondisi gangguan mental yang biasanya dihadapi oleh remaja gitu ya, khususnya di mahasiswa gitu. Ada anxiety, kecemasan, self harm, menyakiti diri sendiri, ketergantungan. Nah ini bisa kayak ketergantungan sama pasangannya, itu juga salah satu kondisi gangguan mental teman-teman. Kayak love bombing. Kalau love bombing itu belum ketergantungan mental, belum ketergantungan. Jadi kayak misal nih kita sama pasangan kita nanti disakitin gitu ya, misal kayak ditampar secara fisik, dapat kekerasan lah, tapi kita nggak mau putus sama dia. Nah itu udah ketergantungan. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, tandanya kita mengalami gangguan mental teman-teman gitu. Iya kan? Soalnya coba deh, kita ingat-ingat balik lagi ke definisi awal. Kita dikatakan sehat mental ketika kita bisa produktif ya, artinya kita bisa berdiri sendiri gitu ya, mandiri, disiplin. Itu ketika kita sehat secara mental. Overthinking, nah ini siapa nih yang tidurnya malam banget gara-gara overthinking, susah tidur gara-gara overthinking? Wah banyak ya. Nah biasanya kalau overthinking itu pikiran apa sih kalian? Gila ya. Nah overthinking itu sebenarnya nggak baik juga teman-teman ya. Kita boleh memikirkan nilai kita nanti dapat berapa, tapi jangan sampai berlarut-larut gitu, ya kan? Soalnya kan selain kita usaha dengan cara belajar, masih ada usaha lain. Apa tuh? Usaha selain belajar, yaitu usaha apa? Yes, doa gitu ya. Kita serahkan kepada Allah gitu kan. Soalnya ada faktor X juga, yaitu atas izin Allah gitu, kita bisa dapat nilai A, kita bisa dapat ranking 1, itu atas izinnya. Lanjut ada prokrastinasi, ini artinya menunda-nunda. Nah, ayo. Siapa di sini yang sistem kebut semalam? Banyak banget. Nah, sistem kebut semalam itu bagian dari menunda-nunda teman-teman. Jadi kalau misalnya dapat PR hari ini nih, terus dari kerjain, lakukan kerjain langsung, dikerjainnya malam sebelum kelas, ya. Atau bahkan pagi-pagi sebelum kelas. Dikebut di kelas. Nah itu adalah bagian prokrastinasi, dan ketika kita sering menunda-nunda, artinya kita mengalami gangguan mental juga. Depresi, ya kecemasan. Ini juga salah satu ciri ya. Banyak tuh di teman-teman di masyarakat tentang mitos yang berkembang gitu ya. Salah satu contohnya adalah masalah terkait kesehatan mental sering dianggap gila gitu ya. Kalau misal kayak kita merasa sedih, kita merasa mental kita terganggu, sering orang bilang kita gila. Terus kalau misalnya kita ke psikolog gitu ya, ke psikolog, ke psikiater, itu sering dikira gila gitu ya. Padahal itu beda banget teman-teman. Padahal ketika kita nangis, khususnya buat cowok-cowok nih yang masih beranggapan kalau cowok nggak boleh nangis. Cowok tuh sama aja kayak perempuan teman-teman, boleh nangis gitu. Kenapa kok harus nangis gitu? Bahkan harus nangis. Kalau kita nangis itu tandanya kita sehat secara mental. Loh, kok kenapa bisa kayak gitu gitu kan? Padahal nangis mungkin masih dianggap kayak sesuatu yang sebaiknya dihindari, yang menunjukkan kelemahan gitu. Padahal enggak. Padahal kalau kita nangis, kita sedih, itu kita artinya kita kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita menyadari emosi yang muncul. Kita menyadari itu, dan kita tahu gimana cara mengelola emosinya, ya dengan cara nangis itu. Ya. Jadi nangis itu artinya kita sehat secara mental, karena kita tahu kalau kita sedih, dan kita tahu kalau cara mengelola emosi itu adalah salah satunya nangis. Gitu. Jadi sekarang udah nggak ada lagi nih anggapan kalau misalnya cowok nggak boleh nangis gitu ya. Cowok cewek sama aja boleh nangis gitu. Dan nangis itu bukan tanda lemah, tapi artinya kita kuat. Terus juga kalau misalkan kita mengalami gangguan mental ke psikolog dan psikiater tadi gitu contohnya, sering banget kita dikasih saran kayak, kayaknya kamu kurang sholat deh, makanya ngaji gitu kan. Sering dikira kayak gitu nggak? Dibilang kayak gitu?
Kayak kita sedih gimana ya, aduh aku sedih banget nih, gimana ya supaya aku gak sedih, makanya sholat gitu. Itu sering banget ya, kalau misalnya kita lagi sedih terus kita merasa mental kita terganggu, itu kita sering dikira iman kita kurang gitu ya. Padahal gak cuman itu gitu, maksudnya gak selalu kurang iman gitu, tapi ada hal-hal lain. Nah, terus ada self diagnose, mendiagnosa diri sendiri teman-teman. Tadi kita udah belajar apa ciri sehat mental, terus juga kita tadi sempat bahas ciri-ciri gangguan mental, ada jenisnya apa aja. Tapi kita tidak bisa serta-merta mendiagnosa diri kita sendiri. Ya, ini contoh kayak tadi. Aduh, aku sering banget nih menunda pekerjaan, aku sering banget prokrastinasi tadi gitu ya. Ini berarti aku lagi gangguan mental kali ya. Gitu. Padahal nggak selalu begitu teman-teman. Ya. Di satu sisi, mendiagnosa diri kita sendiri punya sisi positif karena kita aware sama kesehatan mental. Tapi di sisi lain, kita jadi so tahu. Nah, kenapa so tahu? Karena sebetulnya kalau kita belajar tentang psikologi, terus kita belajar tentang kesehatan mental, itu akan ada banyak banget variabelnya, ya, akan lebih dalam lagi. Dan kita nggak bisa serta-merta mendiagnosa diri sendiri. Terus siapa dong yang bisa mendiagnosa kalau misalnya kita mengalami gangguan mental? Yaitu adalah psikolog ahli yang bisa kita temui di PKPR yang ada di puskesmas. Satu, terus di rumah sakit kayak psikolognya juga ada psikolog, psikiater. Nah, mereka lah yang bisa gitu ya, yang sekiranya pantas untuk mendiagnosa diri kita, karena mereka sudah ahli, sudah belajar bertahun-tahun tentang psikologi gitu. Boleh terus lagi. Jadi kita harus tahu batasannya tadi ya, jangan mendiagnosa diri sendiri secara langsung. Terus kalau misalkan kita lagi merasa kurang sehat secara mental, caranya untuk memperbaiki itu atau mengelola itu gimana? Kita coba lihat yang pertama ya. Next lagi. Dengan cara self healing teman-teman. Self healing salah satunya ada 4 yang aku bagikan teman-teman, ada 4. Sebenarnya di luar ini tuh ada banyak banget. Dan self healing ini bisa kayak teman-teman isi kuesioner, isi jawab soal itu juga bisa. Tapi ya supaya kita bisa lebih mudah dalam mempraktekannya, ini ada 4. Boleh kita lihat yang pertama. Yang pertama kita dari guide imagery, ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kita tuh pejamkan mata, habis itu kita bayangkan sesuatu yang menyenangkan, ya, pengalaman yang menyenangkan selama hidup kita itu kita bayangkan. Nah, dari sini kita bisa membantu diri kita untuk mengurangi kecemasan, gitu. Terus kalau misalkan expressive writing, ya, merefleksikan emosi-emosi kita melalui tulisan. Contohnya misalnya bikin diary, bikin journaling, itu salah satu expressive writing. Di sini ada yang sekarang lagi tulis diary nggak? Lagi terbiasa tulis diary, kayak, aduh hari ini aku senang banget habis belajar bareng kakak genre. Nah, hari ini aku senang banget akhirnya doi aku ajak aku makan gitu. So, ada yang biasa tulis kayak gini nggak? Nggak ada ya. Nah, mungkin ini bisa, sebenarnya 4 hal ini adalah pilihan. Teman-teman boleh pakai yang expressive writing, guide imagery, mindfulness atau self-talk. Kalau mindfulness ini pengertiannya suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat yang ada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun masa depan, serta tidak menjudgment. Gitu. Maksudnya apa sih? Kayaknya ini rumit banget ya kalau misalkan kita pikirin ya. Jadi gampangnya kalau mindfulness itu kita menerima emosi kita, terus kita fokus sama diri kita saat ini, bukan fokus sama yang lalu, dan tidak berpikiran atau overthinking sama masa depan. Kalau self talk ini kita bisa lakukan kayak misal ngobrol sama diri sendiri di depan cermin, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Next lagi. Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk praktek gimana caranya untuk mengelola emosi. Nah, kalau kita ngomongin soal emosi itu sepatutnya dikelola gitu ya teman-teman. Dikelola atau disalurkan, bukan dialihkan.
Maksudnya contoh dialihkan kayak gimana? Contoh dialihkan itu kayak tadi tidur, ya. Kita lagi sedih, habis itu kita mengalihkan emosi sedih itu dengan cara tidur. Terus atau healing gitu ya. Healing misal kayak ke taman gitu, main sama teman. Nah, itu salah satu contoh dialihkan. Kenapa jangan dialihkan? Harusnya itu disalurkan. Karena kalau misalnya kita dialihkan, misal hari ini aku sedih nih, aduh aku sedih banget. Terus aku tidur. Memang ketika tidur, emosi sedih itu hilang. Tapi ketika bangun, emosinya masih ada, akan kembali lagi. Karena ini dialihkan gitu ya. Ibarat kayak istirahat doang gitu. Ya, tapi kalau misal disalurkan terus juga dikelola, ini artinya kita menyelesaikan permasalahan. Kalau kita sedih, kita yaudah pertama kan pahami ya kalau kita sedih. Terus kita yang kedua pahami kenapa kok kita bisa sedih. Oh, mungkin karena teman aku yang biasa main bareng, tapi sekarang ngejauhin aku gitu ya. Nah, kita udah tahu kayak gitu. Berarti yang harus supaya kita nggak sedih lagi adalah gimana caranya kita bisa dekat lagi sama sahabat kita tadi gitu ya. Atau paling enggak kita bisa tahu kenapa kok teman kita, sahabat kita tuh ngejauhi kita gitu ya. Kira apa aku ada yang salah atau apa. Nah, itu. Jadi harus menyelesaikan masalahnya. Gitu. Selain dengan ekspresif writing tadi sama dua hal ini. Nah, dua hal ini adalah salah satu contoh emosi disalurkan dan dikelola. Tapi ingat, kalau mau mengelola emosi itu harus ke yang positif. Jangan sampai ke hal yang negatif gitu. Hal yang negatif kayak gimana contohnya? Kayak menyakiti diri sendiri. Nah, itu menyalurkan emosi dengan cara yang buruk gitu ya. Bukan malah kita memperbaiki atau mengelola emosi kita dengan baik, malah menambah permasalahan. Nah, itu sangat tidak baik dilakukan. Oke, sekarang kita coba contoh ya. Sekarang kita coba praktek yang pertama, relaksasi pernapasan. Dari next. Sekarang aku minta teman-teman untuk duduknya relax aja, boleh senderan, makanya saya pakai tangan, tapi tidak selonjoran juga. Jadi selama 4 detik kita menarik nafas yang dalam. Nah, habis itu kita tahan nafas kita selama 7 detik, ya, tahan 7 detik, lalu kita hembuskan selama 8 detik. Selama 8 detik. Hembuskan, tariknya cepat ya, 4 detik cepat. Tahan 7 detik, hembuskan lewat mulut pelan-pelan selama 8 detik ya, pelan-pelan. Oke, kita coba praktek ya. Sekarang duduk relax dulu, yang nyaman. Nanti aku akan bantu hitung ya. Sekarang tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, buang nafasnya juga pelan-pelan aja, jangan tahan terus buangnya. Jangan. Pelan-pelan. Gitu. Gitu. Kita coba lagi ya. Sekarang tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan proses ini diulangi hingga 4 kali gitu. Kan kita juga sempat pernah dengar ya, mungkin kita pernah dengar kalau misalnya kita lagi marah, kita disaranin untuk apa? Kalau kita lagi marah, cara supaya marah itu mereda, kita harus apa? Ya, tarik nafas. Terus ada orang yang bilang juga duduk gitu kan, suruh duduk. Kalau duduk masih marah, suruh apa? Istighfar, tiduran gitu ya. Terus kalau misalnya tiduran masih marah, harus apa? Kalau buat yang muslim, wudu gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu contoh. Dan hal yang kita lakukan barusan ini, tarik nafas ini, itu juga salah satu cara supaya kita bisa meredakan marah kita, meredakan emosi kita gitu ya. Oke, terus yang kedua. Oke, ini tadi lewat lagi ya.
Yang kedua adalah butterfly hug. Butterfly hug. Jadi ini kayak kita meluk diri sendiri, ya. Saat meluk, kita tutup kedua mata kita, nafasnya rileks, duduknya nyaman. Kita tepuk pundak kita, ya. Tepuk pelan-pelan, tidak usah usap kayak kuku-kuku yang lagi memegang sayap. Ulangin terus sampai 30 kali sampai kita tenang dan rileks. Terus juga bayangkan segala perasaan dan emosi yang kamu rasakan gitu ya. Dalam bentuk awan. Kita merem terus kita bayangin nih. Awan-awan, ada awan-awan nih banyak ya. Terus kita lihat di situ, oh ada awan marah, ada awan sedih, ada awan bahagia. Kita lihat awan yang paling besar itu awan emosi apa? Oh, ternyata kita merasa mungkin awan yang paling besar adalah awan sedih gitu ya, awan sedih. Oke, yang paling besar sedih. Oh, ada juga nih ada bahagia, lumayan seneng lah. Terus ada juga yang damai ya, rada-rada kecil gitu ya. Nah itu kita bayangkan. Kita sadari gitu ya bahwa emang emosi itu terjadi gitu ya, terjadi di diri kita. Dan setelah disadari, terus kita berpikir gimana sih caranya mengurangi emosi itu tadi, yang mengurangi emosi sedih. Caranya kita cari tahu sendiri gitu ya. Lalu nanti setelah udah dapat semuanya, pelan-pelan kita buka mata. Dan nanti harapannya setelah melakukan ini emosi kita akan tereda gitu ya. Sama kayak teknik yang pertama gitu. Terus self talk selain bisa membantu diri kita untuk memahami emosi kita gitu ya, ini juga bisa membantu kita dalam public speaking teman-teman. Kenapa kok ada hubungan sama public speaking sih kan? Karena ketika kita ngobrol sama cermin, otomatis kita mengucap kalimat gitu kan. Otomatis ini melatih daya ini bicara kita gitu. Jadi nggak cuma membantu dalam memahami emosi kita, terus juga menyemangati gitu ya. Tapi juga ada hal-hal lain yang menjadi manfaat ketika kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri di depan cermin. Oke, terus ada pertanyaan besar gitu ya. Dalam hidup kita, siapa sih cermin kita? Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Siapa cermin dalam hidup kita? Apa? Benda. Ada lagi yang mau kasih pendapat siapa yang menjadi cermin dari diri kita? Apa tuh? Orang tua. Terus ada lagi? Diri kita sendiri. Terus ada lagi yang masih pendapat? Ya, teman juga termasuk. Yang menjadi cermin diri kita adalah orang-orang sekeliling kita, keluarga, teman gitu ya. Tapi selain itu juga psikolog, psikiater, dan konselor. Coba kita bahas yang paling dekat dulu ya, keluarga, teman. Jadi teman-teman ya, sebenarnya ada cara loh buat melihat sebenarnya orang itu akan tumbuh menjadi seorang yang seperti apa. Caranya gimana caranya kita bisa melihat masa depan orang gitu ya. Wah kayak keren banget kalau bisa melihat masa depan orang kayak orang pinter gitu kan. Ya meskipun nggak 100%, tapi kita bisa memperkirakan. Kita bisa lihat lewat mana? Lihat dari teman sekitarnya. Ya. Kalau misalnya teman sekitarnya yang pintar-pintar, yang rajin masuk sekolah, disiplin, otomatis di masa depan dia akan ikut disiplin juga gitu. Karena terpengaruh sama teman-teman sekitarnya. Begitupun sebaliknya. Terus yang tadi seperti aku bilang di awal, kalau misalnya dia bisa mendiagnosa diri kita lagi mengalami gangguan mental atau tidak, terus lagi anxiety atau tidak, itu adalah psikolog ahli. Itu iya, karena psikolog, psikiater, terus konselor yang mana ini adalah tenaga profesional, dia udah ahli gitu ya dalam mengidentifikasi tadi dan memang sudah pantas gitu ya untuk mendiagnosa emosi yang gejala yang ada di diri kita. Oke, gak terasa kita udah satu materi, kita udah sama-sama belajar, udah praktek juga. Sekarang aku minta tolong teman-teman untuk scan ini barcode dan teman-teman isi sebagai daftar hadir teman-teman untuk ikut sesi kita yang pertama. Oke, boleh di scan dulu buat teman-teman yang di belakang mungkin
yang scan-nya nggak kelihatan, teman-teman bukan boleh bagi linknya ke belakang, atau buat teman-teman yang hari ini nggak megang HP, nanti boleh isi di rumah, tapi jangan lupa hari ini harus diisi, gitu ya. Oke, aku berikan waktu berapa ya? 10 menit ya. Oke. Buat teman-teman yang HP-nya di rumah gitu nanti boleh diisi di rumah gitu pakai HP mama atau HP keluarga lain. Oh iya, sambil teman-teman isi, kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak ya? Ada yang punya pertanyaan nggak? Pertanyaan bebas teman-teman boleh tadi. Oh iya. Kalau insomnia itu sama kayak gangguan mental? Insomnia berarti kayak kita susah tidur gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara dasarnya itu masih masuk gitu ya. Dari ke ciri-ciri ada masalah gangguan mental. Tapi balik lagi tadi teman-teman, aku bukan psikolog ahli, bukan tenaga profesional. Jadi bisa jadi hal yang aku bilang ini belum tentu pakem banget kalau misalnya itu satu-satunya menjadi gejala atau tanda bahwa kita kurang sehat gitu secara mental gitu. Ini di sini. Ya. Apakah konselor genre menyampaikan materi dengan baik? Nah, teman-teman semakin tinggi nilainya berarti semakin bagus gitu ya. Teman-teman bebas mau isi di angka berapa. Kalau misalnya semakin tinggi berarti kayak informasinya diterima dengan jelas, terus suaranya lantang, habis itu apa lagi ya? Nggak kecepatan gitu ya. Jadi ketika teman-teman bisa memahami dengan jelas dan teman-teman merasakan kalau misalnya aku ketika bawain tentang materi ini baik-baik aja gitu ya, teman-teman boleh banget untuk isi paling tinggi gitu ya. Tapi pun kalau misalnya teman-teman merasa kalau aku ngisi sharingnya kecepatan, ada yang nggak jelas gitu ya, boleh juga teman-teman diisi di bawah 5 gitu. Saya bebas teman-teman. Kayaknya udah pada scan semua, jadi tinggal isi aja. Dan aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman, kalau setiap hari Sabtu di setiap minggunya akan ada konseling online yang difasilitasi oleh konselor sebagai genre Indonesia. Kayak misal aku, Kak Leon, terus kakak-kakak genre lainnya. Nah ini konseling ini dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman nggak perlu nih beranjak dari tempat tidur, nggak perlu keluar rumah, cukup dari rumah pakai HP, teman-teman boleh bisa langsung cerita gitu ya, cerita di websitenya genre.id. Gratis gak Kak? Gratis teman-teman ya, gratis. Udah gratis, teman-teman nggak perlu keluar rumah, nggak capek, nggak aus ya. Jadi udah mudah banget, apalagi udah diakses juga nih. Jadi udah jangan ragu-ragu nih teman-teman buat ikut konseling genre. Di setiap hari apa? Setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 siang. It's time to begin the seventh lesson. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan atau nanti di rumah punya pertanyaan kita yang baru keinget, teman-teman juga boleh banget untuk tanya aku lewat Instagram. Di mana? @a_stefan n2 ya. a_stefan pakai T n2. Nah, boleh banget nanti teman-teman DM aja atau teman-teman mau cerita ke aku itu juga boleh banget gitu ya. Soalnya kalau selama ini ketika aku sharing-sharing ke teman-teman, gak jarang gitu ya ketika selesai dari sini ada teman-teman yang peserta tuh ya ngambilin aku buat cerita gitu, dan aku akan terima gitu ya, aku akan sediakan waktunya gitu deh gitu. Nah sekarang kita akan ada materi kedua, tapi sebelum itu aku mau pastiin dulu kalau misalnya teman-teman udah isi semua. Oke? Belum scan. Iya, udah scan ya.